Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Alawiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini mengajar PAI kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video UKIN untuk melakukan persyaratan uji kompetensi mahasiswa PPG tahun 2025. Bagaimana itu videonya? Mari kita simak di video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Mata pelajaran apa anak-anak? PAI ya. Hari ini bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam kondisi baik-baik saja, semuanya kondisi sehat. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, berikutnya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Karena berdoa itu adalah kunci dari segala kesuksesan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sampai nanti menjelang pulang sekolah kita mendapatkan kesuksesan meraih ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba KM-nya silakan dipimpin. Membaca surat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Lama-lamanya Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung, tapi dengan kita itu relaksasi ya. Relaksasinya itu dengan cara merelekskan diri kita, membuang masalah-masalah atau perasaan yang tidak enak. Lo tahu? Yuk kita sama-sama lakukan relaksasi ini. Ikutin Ibu ya, naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi, naik ke puncak gunung Cemara. Gimana anak-anak? Udah pada senang? Mulai. Sekarang ada yang tahu bagaimana sih sebelum memulai pelajaran kita itu harus tahu dulu, harus mengingat dulu pelajaran apa sih yang waktu kemarin kita udah lalui. Pelajaran apa? Pelajaran tentang sholat dan zikir. Pinter. Pelajaran tentang sholat dan zikir itu ada kaitannya dengan materi pada pagi hari ini. Kemarin artinya sholat, apa artinya sholat? Ya, artinya sholat, berdoa, pintar. Artinya zikir, apa artinya zikir? Iya, mengingat pada Allah. Nanti ada kaitannya sama pelajaran bab 4, yaitu tentang sujud. Nah, nanti sebelum Ibu bagikan kelompok, kalian mesti tahu bab ini tujuannya. Kalian harus tahu materi ini. Yang pertama, kalian itu mengetahui macam-macam pengertian sujud dalam kondisi apapun. Ketika senang berarti sujud syukur. Terus ketika lupa atas bacaan sholat, atau ketika kita lupa kebanyakan rakaat atau kekurangan rakaat, atau lupa
melakukan rukun-rukunnya, maka nanti itu ada sujud syahwi. Terus yang ketiga, nanti dalam kondisi kita membaca atau mendengar Quran surah as-sajadah, maka kita harus melakukan sujud tilawah. Ya, terus yang kedua, mengetahui anjuran sujud ini menurut syariat Islam. Yang ketiga, mengetahui tata cara sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan waktu melaksanakannya. Ya, namun untuk itu kalian simak video yang Ibu sajikan di layar ya. Yuk simak bersama-sama. Yang keberapa ya? Lupa lagi. Nah, dari video ini ada anak-anak sedang sholat. Kira-kira kalian pernah tidak mengalami kondisi seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, sering bahkan ya. Kelupaan nih, ini udah rakaat berapa? Kira-kira kita sebagai siswa ya, yang belum tahu ilmunya pasti akan bertanya-tanya, ini sholatnya diulang apa gimana ya? Apa lanjut ya? Gitu. Kalau dilanjut kira-kira sah atau enggak? Apa yang mesti dilakukan supaya sholat ini tetap sah? Apakah diulang sholatnya? Pasti akan bertanya-tanya, tidak seperti itu? Bertanya-tanya ya. Kalau misalnya masih ada yang bertanya, nanti insya Allah akan kita tuntas masalah ini di pelajaran bab sujud ya. Ini adalah video yang kedua. Yuk kita simak kembali. Nah, berkaitan dengan video yang Ibu sajikan ini, ada yang tahu tidak? Ini berkaitan tentang bab apa? Subbab apa? Nah, ini adalah sujud syukur. Apakah sujud syukur ketika yang tadi sudah disajikan di video, mereka itu sedang tanding, terus ketika menang, apakah langsung sujud begitu saja? Tentunya kalian pasti bertanya-tanya, apakah ada tata caranya menurut syariat atau tidak? Apa harus langsung aja sujud gitu? Ini nanti akan dituntaskan di masalah problem basic kita, yaitu nanti tentang bab sujud syukur. Nanti ya, lanjut video yang berikutnya, simak. Sajadah wajhiyah dari khalaqahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dari video ini kalian bisa menangkap gak kira-kira ini tuh masuknya ke subbab apa? Yaitu sujud. Sujud tilawah, karena di situ ada ayat-ayat as-sajadah. Bu, kok di video ini habis dari takbiratul ihram terus membaca surah as-sajadah, kok tidak langsung ruku malah sujud, ya enggak? Nah, apakah itu Bu tata cara dari sujud tilawah? Nah, ini nanti juga akan kita bahas, kita akan tuntaskan di materi bab sujud ya. Kalian sudah bisa menyimak nih. Nanti ya, dari ketiga ini ada yang namanya sujud ketika lupa dalam sholat. Terus juga yang tadi video yang kedua itu ada tentang sujud syukur, apakah langsung sujud begitu saja. Terus yang ketiga tadi ini ada sujud tilawah, kok nanti habis dari takbiratul ihram baca surah as-sajadah kok tidak langsung ruku malah sujud. Nah, nanti kamu harus tahu kenapa ini ya, kenapa semuanya bisa seperti ini. Nanti kamu cari solusinya. Paham? Kalau sudah paham, Ibu bagikan ya anak-anak ini menjadi beberapa kelompok.
Ada yang kelompoknya ibu bagi tiga, ada yang 4 ya. Untuk itu masing-masing anak-anak membuat kelompoknya. Ya, ayo dibuat kelompoknya. Nah, ya, duduknya sesuai sama kelompoknya. Kemarin 4. Daya, kalau sudah ibu bagikan lembar kerjanya, lembar kerja kelompok, kalian harus mengisi LKPD yang sudah ibu sediakan. Ibu bagikan lembar kerjanya, lembar kerja kelompok, kalian harus mengisi LKPD yang sudah ibu sediakan. LKPD ini adalah lembar kerja ya. Nanti tata caranya juga ada di sini. Masing-masing sujud ada di sini ya. Boleh juga nanti di buku LKS ya. Dilanjut ke sini, coba ibu lihat kelompoknya Naufal. Di mana? Ini tata caranya di sini. Ada tata cara. Baik anak-anak, sudah semua tugasnya? Sudah. Kalau sudah, yuk presentasikan hasil diskusimu. Ibu dimulai dari kelompoknya Nova dan kawan-kawan. Yuk silakan maju ke depan. Oke, ya berjejer. Yuk silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menghadap kiblat. Niat untuk sujud syukur. Sujud seperti dalam sholat dengan doa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, masing-masing dari kelompok semuanya ibu sudah menilai semuanya hebat ya. Alhamdulillah. Terus semangat terus dalam meraih prestasinya, makin lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Ya, sampai di sini dari hasil diskusi masing-masing teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu ibu akan memberi kesempatan untuk anak-anak bertanya, dimulai dari kelompoknya Zafir. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah setiap baca Al-Quran selesainya membaca sujud tilawah? Tidak semua harus membaca sujud tilawah. Hanya saja beberapa ayat-ayat yang termasuk ayat as-sajadah baru kita melakukan sujud tilawah. Berikutnya, ya, Jia. Ada yang bisa jawab? Selain mendapat nikmat, sujud syukur dilakukan pada saat apa lagi? Ada yang bisa? Ya. Ya benar, terhindar dari musibah. Seperti itu ya. Paham Zia? Dilanjut kelompoknya Novel. Bu mau bertanya, ayat apa saja terbaca untuk melakukan sujud tilawah? Contohnya kemarin ada di Quran surah apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Oh ya, Syahnas. Al-Alaq ayat 19. Udah anak-anak semuanya sudah menjawab, ada lagi tidak? Tidak. Kalau tidak, maka ibu akan menyimpulkan dari sebuah pelajaran pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya kita harus melihat dulu yang nanti di slide ini ada 3 tata cara sujud. Yang pertama ibu menjelaskan tentang sujud syahwi, ibu menjelaskan kembali dan ini ada gambarnya biar kalian jelas ya. Sujud syahwi yang tadi udah dipresentasikan oleh kalian itu betul bahwasanya sujud dilakukan untuk menutupi kekurangan sholat karena lupa. Tata caranya
Ya, tata caranya yang ini, Rasulullah, sahabat Rasulullah pada saat itu ya membaca melewati ayat-ayat as-sajadah lalu melihat Rasulullah itu bersujud lalu mereka pun ikut sujud. Maka kita di sini juga melakukan sujud-sujud yang ketiga ini berdasarkan sandaran hadis dari Rasulullah. Ya, begitupun tadi cara-caranya sudah Ibu jelaskan. Kira-kira kalian ada yang mau bertanya? Kalau sudah cukup jelas, ya. Kalau udah cukup jelas, Ibu udah beri kesimpulan. Nah, kalian merefleksikan ya tentang diri kalian sendiri setelah mempelajari bab sujud ini. Ya, refleksi ya. Yang pertama, apa makna sujud bagi dirimu sebagai seorang muslim? Ya, yang pelajarannya nanti ini dikumpulkan ya, pelajarannya sudah Ibu simpulkan tadi. Nah, kalau sudah, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak dalam menjalani proses demi proses dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kelak nanti bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun juga di akhirat. Dari Ibu, terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini yang dengan penuh semangat dan juga penuh hikmat. Ibu tutup dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.